Baik, perkenalkan nama saya Marianus Tule. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Yang pertama, setelah Anda mempelajari 7 habits untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik, serta berikan contoh yang jelas mengenai jawaban tersebut. Menurut saya, kemenangan pribadi adalah kemenangan yang didapat tanpa campur tangan dari orang lain. Contohnya adalah belajar menguasai diri sendiri dan disiplin diri. Sedangkan kemenangan publik adalah kemenangan yang didapat atau dihasilkan dengan bantuan orang lain. Contohnya, membangun hubungan yang mendalam dalam sebuah kelompok atau organisasi. Yang kedua, 7 habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif. Berikan contoh sederhana yang ada bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Yang pertama, menjadi proaktif. Contohnya, di tempat kerja saya mendapatkan masalah atau membuat masalah dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Yang kedua, mulai dengan tujuan akhir. Contohnya, saya menjadi lebih termotivasi untuk mencapai target ini dengan berusaha keras sampai mendapatkannya. Yang berikut, prioritas atau dahulukan yang utama. Contohnya, mengerjakan tugas UAS terlebih dahulu ketimbang bermain game. Yang berikut, berpikir menang untuk menang. Contohnya, saya tidak bisa mengerjakan soal latihan jaringan komputer. Kemudian saya belajar dengan teman saya untuk lebih paham mengenai jaringan komputer dan dia mengajarkan saya. Setelah belajar bersama mendapatkan hasilnya dengan baik, yaitu saya bisa menjawab soal-soal dengan benar. Secara tidak langsung, teman yang mengajarkan saya, dia pun ikut berlatih dan belajar, sehingga menambah wawasan bagi dirinya. Yang berikut, berusaha mengerti baru dimengerti. Contohnya, ketika orang lain ingin menceritakan atau mencurahkan isi hatinya, tentunya saya akan bersedia mendengarkan keluh kesah yang dialaminya. Begitupun juga sebaliknya dengan saya. Saya sering menceritakan masalah dengannya karena saya sudah nyaman dan percaya padanya. Yang berikut, wujudkan sinergi. Contohnya adalah di tempat kerja, saya dan karyawan lainnya disiplin dalam bekerja, datang dan pulang tepat pada waktunya, melakukan pekerjaan dengan baik sampai selesai dan mencapai target pekerjaan dengan tepat pada waktunya. Yang terakhir, mengasah gergaji. Contohnya adalah dari semua pengalaman atau materi yang sudah saya dapatkan dari kampus, saya perlu belajar lagi dari luar lingkungan untuk menambah wawasan bagi saya. Pertanyaan yang ketiga, hal penting apa yang Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Hal penting saya dapatkan dari belajar mata kuliah interpersonal skill adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Pertanyaan yang keempat, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Cara saya merubah kebiasaan setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yaitu dengan cara mengikuti 7 kebiasaan habit. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih.